Mubadala menemukan ladang gas salah satu terbesar di Andaman di Asia Tenggara, mungkin salah satu ladang terbesar selama berapa puluh tahun. Tadi kalau tidak salah mereka laporkan 10 TCF, luar biasa. Ya, jadi ini saya kira 2008, 2009 kita akan mencapai target kita ya. Siap. Swasembada pangan. Terima kasih. Pak, Dirjen Jaka mau jadi Dirjen Bea Cukai. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Pak. Allah memberikan hadiah kita bahwa kita salah satu negara di dunia yang mempunyai cadangan storage carbon capture yang salah satu terbesar di dunia. Untuk di Asia Pasifik Pak, kita paling terbesar. Nah, ini sudah dimanfaatkan oleh BP sama Exxon. Aturannya sudah kita buat, PP-nya sudah, permennya pun sudah Pak. Dan saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua, silakan masuk cepat. Yang lebih cepat, lebih baik kita kasih sedikit relaksasi sweetener. Tapi kalau sudah barang ini udah booming, baru masuk, sweetenernya tidak akan sebaik sekarang. Ini agak promosi dikit. Ya, jika ada teman-teman atau teman-teman atau teman ngobrol atau teman kuliah, teman sekolah, teman kantor yang mengatakan wah Pak Prabowo gak realistis nih, atau teman-teman yang bekerja di Migas mengatakan tidak realistis, itu kan berdasarkan ilmu orang yang mengatakan itu ya. Kalau orang teknik sipil mengatakan membuat rumah sakit dalam hitungan hari, gedung rumah sakit bertingkat dalam hitungan hari, mungkin dia tidak realistis, tapi ternyata dilakukan di Cina. Kalau Anda ahli pesawat terbang Indonesia kemudian mengatakan membuat pesawat di atmosfer yang atas sana, itu tidak realistis dan ternyata dilakukan oleh Rusia. Atau ketika yang namanya zaman pos dulu, kita pakai surat, pakai pos, kemudian ada informasi bahwa apapun kabar bisa disampaikan di seluruh dunia, bisa berkomunikasi secara gratis atau relatively gratis, maka Anda pasti mengatakan wah gak realistis, bagaimana caranya gitu. Karena logika Anda adalah logika yang ada di belakang, bukan logika saat ini yang sedang terjadi atau logika masa depan. Jadi apa yang dilakukan? Percepatan eksplorasi migas. Apa yang akan dilakukan coba? Bagaimana pelaksanaan percepatan eksplorasi migas yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan menterinya Bahlil ini? Apa yang dilakukan kira-kira? Anda amati itu kalau Anda ingin mengkritisi target swasembada energi 2028-2029. Jadi apa percepatan eksplorasi migas yang akan dilakukan setelah ini, teman-teman? Terus yang kedua adalah insentif buat investor. Apa program insentifnya sehingga investor ini bisa yakin bahwa, atau semangat dan meyakini bahwa program investasi yang dilakukan untuk migas ini nantinya memang betul-betul memberi untung kepada investor secara jangka panjang, secara jangka pendek, dan kemudian ini memang dilaksanakan terus. Negara memiliki komitmen untuk itu. Apa insentifnya? Kita swasembada energi karena eksplorasi migas tadi. Lalu bagaimana kira-kira harga listrik yang akan dinikmati oleh rakyat? Apakah hanya swasembada energi yang artinya kita memiliki energi kita sendiri, kemudian harganya tetap mahal dan atau mungkin bergantung atau ditentukan oleh internasional, atau bagaimana? Atau harga listrik di Indonesia menjadi lebih rendah, lebih stabil, dan lebih menguntungkan masyarakat, menguntungkan Indonesia itu.
Apa swasembada? Adakah guna swasembada itu untuk meringankan beban hidup masyarakat Indonesia? Kita bisa melihat ya, tantangan ekonomi saat ini kan tidak stabil. Bisa ada perang semakin membesar di Eropa, itu antara Rusia dan NATO, mungkin nanti bisa semakin membesar, dan itu bisa berpengaruh pada perekonomian dunia. Terus perpolitikan, geopolitik dan politik dalam negeri. Bagaimana konflik politik yang ada di dalam negeri itu kira-kira apakah berpengaruh pada keberlanjutan nanti gerakan untuk seluruh Indonesia damai. Penemuan ladang gas raksasa di Andaman, teman-teman. Perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Mubadala Energy, menemukan cadangan gas besar di wilayah Andaman, Indonesia. Cadangan ini diperkirakan mencapai 10 triliun kaki kubik atau TCF. Ini menjadikannya salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Sangat luar biasa, teman-teman. Optimisme ini menyebabkan optimisme Presiden Prabowo terhadap swasembada energi. Ya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada energi pada tahun 2028 dan atau 2029. Sangat luar biasa, ya. Kita pertama-tama yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah bahwa ada kesempatan demikian di Indonesia, atau bahkan sebenarnya di Indonesia ini, karena Indonesia ini sangat luas, banyak laut, banyak daratan, bisa jadi sebenarnya kekayaan alam yang ada di dalam Indonesia itu sangat banyak. Kekayaan alam belum tereksplorasi. Jadi negara-negara yang luas itu tentunya memiliki peluang yang sangat besar untuk kaya raya. Karena apa? Karena kekayaan yang terkandung di buminya ini pasti semakin banyak jenisnya, semakin banyak macamnya. Jadi negara-negara yang luas seperti Cina, kemudian seperti Rusia, seperti Amerika, seperti Indonesia, ini pastinya memiliki peluang untuk menjadi negara yang kaya kalau dikelola dengan benar. Nah, sekarang tentang swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, karena pada saat ini ditemukan cadangan, ya, jadi cadangan gas alam yang sangat besar, 10 triliun kaki kubik atau TCF. Nah, lalu pertanyaan kita, pertama kita harus bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Apapun ini adalah peluang, ya, dan ini betul-betul ada karena ini dilakukan penelitian oleh perusahaan yang kredibel. Kemudian kita bertanya, saya merangkum beberapa pertanyaan yang penting yang kemungkinan muncul di benak masyarakat. Ya, pertanyaan yang pertama itu bagaimana dampak swasembada energi? Bukan, ini terlalu jauh nanti ya. Pertanyaan pertama itu, apakah target swasembada energi di 2028, 2029 itu realistis atau hanya janji politik? Apakah realistis atau hanya janji politik, teman-teman? Ya, ini dua pertanyaan mendasar yang harus dimiliki atau yang harus dijadikan pegangan kalau kita tidak ingin lugu di dalam mempercayai sebuah statement, sebuah deklarasi seorang presiden.
Tapi satu catatan bahwa Presiden Prabowo telah menunjukkan, kalau menurut saya, telah menunjukkan komitmennya untuk membela rakyat kecil. Ini adalah kesempatan yang baik, ya. Ini kesempatan yang baik buat kita karena memiliki presiden yang cukup atau memiliki rasa pembelaan terhadap masyarakat kecil itu lebih tinggi, saya rasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah swasembada energi yang dicanangkan 2028, 2029 ini realistis atau hanya janji politik? Jadi ada dua, realistis, kemudian janji politik. Janji politik. Saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya yang namanya janji politik. Sesuatu yang menurut saya, menurut pemikiran saya, sesuatu yang dideklarasikan. Jadi deklaratif, ya, oleh seorang calon presiden atau seorang presiden itu adalah janji politik karena ini dideklarasikan. Jadi ketika pemilu dahulu Pak Prabowo menjanjikan A, mendeklarasikan A, B, misalkan makan siang gratis, itu salah satunya, maka itu adalah janji politik. Atau Pak Anies Baswedan atau Pak Ganjar Pranowo menjanjikan A, B, C, itu adalah janji politik. Dan sekarang yang menjadi presiden adalah Pak Prabowo Subianto, dan dia mendeklarasikan sesuatu, yaitu swasembada energi di 2028-2029. Jadi menurut saya ini adalah janji politik, teman-teman, karena ini sudah di statementkan, sudah dideklarasikan kepada rakyat Indonesia. Jadi ini bisa kita jadikan catatan kita kepada Presiden Prabowo Subianto. Apakah ini sekedar janji politik? Nah, kata-kata sekedar ini tidak perlu kita gunakan. Kenapa? Karena itu akan bersifat tuduhan. Kita menuduh Pak Prabowo sekedar omon-omon, gitu kan, yang terkenal, ya. Tidak demikian. Tapi tetap ini menjadi pertanyaan, apakah ini janji politik? Ya, ini janji politik. Tapi apakah ini hanya? Belum tentu. Ya. Kemudian, apakah ini realistis? Tentang realistis ataukah tidak, kita tidak bisa menghukumi, teman-teman, tidak bisa. Meskipun Anda ahli migas, Anda tidak bisa menghukumi bahwa ini realistis, ini janji ini realistis, deklarasi ini realistis atau tidak realistis. Seperti di Cina, teman-teman bisa melihat bagaimana bisa membuat sebuah rumah sakit dalam waktu hanya beberapa hari saja. Padahal kalau di Indonesia bisa bertahun-tahun membuat gedung rumah sakit. Tapi di Cina hanya dalam hitungan hari. Seperti itu. Apakah realistis? Ternyata terrealisasi. Kalau terrealisasi namanya realistis. Kemudian ada pesawat yang dibuat, pesawat tempur dibuat di atas atmosfer sana, yang itu dianggap selama ini dalam pemikiran kita tidak realistis. Tapi ternyata Rusia telah menemukan pesawat semacam itu dan bisa digunakan untuk bertempur. Jadi pesawat terakhir setahu saya, pesawat tempur Rusia itu bisa sampai naik di sekitar atmosfer di sebelah atas sana. Dan ini dianggap tidak realistis oleh Amerika Serikat, tapi bisa dicapai oleh Rusia. Jadi tentang realistis ataukah tidak, apakah Presiden Prabowo ini realistis ataukah tidak, itu juga tidak bisa kita gunakan. Ya, jika ada teman-teman atau teman-teman atau teman ngobrol atau teman kuliah, teman sekolah, teman kantor yang mengatakan, wah, Pak Prabowo gak realistis nih, atau teman-teman yang bekerja di Migas mengatakan tidak realistis, itu kan berdasarkan ilmu orang yang mengatakan itu, ya. Kalau orang teknik sipil mengatakan membuat rumah sakit dalam hitungan hari,
gedung rumah sakit bertingkat dalam hitungan hari mungkin tidak realistis, tapi ternyata dilakukan di Cina. Kalau Anda ahli pesawat terbang Indonesia kemudian mengatakan membuat pesawat di atmosfer yang atas sana, itu tidak realistis dan ternyata dilakukan oleh Rusia. Atau ketika yang namanya zaman pos dulu, kita pakai surat, pakai pos, kemudian ada informasi bahwa apapun kabar bisa disampaikan di seluruh dunia, bisa berkomunikasi secara gratis atau relatively gratis, maka Anda pasti mengatakan, wah gak realistis, bagaimana caranya gitu. Karena logika Anda adalah logika yang ada di belakang, bukan logika saat ini yang sedang terjadi atau logika masa depan. Jadi realistis atau tidak realistis juga tidak bisa kita tuduhkan kepada Presiden Prabowo. Yang terpenting pada saat ini telah ditunjukkan bahwa Presiden Prabowo telah berkomitmen, ya. Misalkan tentang makan siang gratis masih dijalankan dan Presiden Prabowo masih berkomitmen untuk merealisasikan itu secara sempurna. Masih ada komitmen untuk itu, diperbaiki dan dicapai cita-cita makan siang gratis itu, dan kita dukung karena itu adalah baik. Kemudian swasembada pangan ternyata dalam waktu yang singkat, yang sangat singkat, ternyata ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ternyata bisa dicapai yang selama ini tidak pernah ada ceritanya Indonesia swasembada pangan. Dulu pernah di zaman Presiden Soeharto. Ya, di zaman Presiden Soeharto pernah kita mencapai swasembada beras pada waktu itu, dan setelah itu tidak pernah tercapai, dan pada saat ini ternyata tercapai. Padahal presiden-presiden sebelumnya begitu kesulitan mencapai swasembada pangan ini, swasembada beras ini, dan Presiden Prabowo menyatakan telah mencapai itu. Jadi ini sesuatu yang realistis atau tidak realistis itu tidak bisa kita tuduhkan kepada Presiden Prabowo, teman-teman. Terus berikutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah untuk swasembada energi ini? Nah, ini aja yang penting untuk kita melihat realistis ataukah tidak realistis, ya, itu adalah melalui apa saja yang dilakukan. Apa saja yang kalau ternyata setelah itu hanya omon-omon kemudian tidak melakukan apa-apa, berarti tidak realistis. Wah, tidak realistis orang ini kok tidak melakukan apa-apa, kan begitu. Tapi berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo selama beberapa bulan ini, dia menunjukkan dia berkomitmen secara serius di dalam berusaha untuk mencapai apa yang dideklarasikannya. Ya, jadi itu bertanda bahwa dia akan berkomitmen nantinya. Dan semoga kita ikut berdoa, berharap baik dan berdoa untuk itu. Tapi pertanyaan adalah percepatan eksplorasi migas. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Percepatan eksplorasi migas. Apa yang akan dilakukan coba? Apakah bagaimana pelaksanaan percepatan eksplorasi migas yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan menterinya Bahlil ini? Apa yang dilakukan kira-kira? Anda amati itu kalau Anda ingin mengkritisi target swasembada energi 2028-2029. Jadi apa percepatan eksplorasi migas yang akan dilakukan setelah ini, teman-teman? Terus yang kedua adalah insentif buat investor. Apa program insentifnya sehingga investor ini bisa yakin bahwa atau semangat dan meyakini bahwa program investasi yang dilakukan untuk migas ini nantinya memang betul-betul memberi untung kepada investor secara jangka panjang, secara jangka pendek, dan kemudian ini memang dilaksanakan terus. Negara memiliki komitmen untuk itu. Apa insentifnya? Bagaimana janji negara, janji Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil untuk
siapa? Investor. Karena investor pasti mencari untung kan tujuannya. Investor siap bekerja. Dan proyek besar semacam ini membutuhkan investor dan membutuhkan negara atau tenaga-tenaga yang betul-betul ahli, perusahaan-perusahaan yang betul-betul berpengalaman. Jadi bukan perusahaan yang belajar mengeksplorasi. Karena tujuannya adalah swasembada energi. Jadi itu sungguh sangat serius, teman-teman. Ya, itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dampak swasembada energi terhadap harga listrik untuk rakyat. Ini nantinya ya, kita swasembada energi karena eksplorasi migas tadi. Lalu bagaimana kira-kira harga listrik yang akan dinikmati oleh rakyat? Apakah hanya swasembada energi yang artinya kita memiliki energi kita sendiri, kemudian harganya tetap mahal dan atau mungkin bergantung atau ditentukan oleh internasional, atau bagaimana? Atau harga listrik di Indonesia menjadi turun, menjadi lebih rendah, lebih stabil dan lebih menguntungkan masyarakat, menguntungkan Indonesia. Itu apa swasembada? Adakah guna swasembada itu untuk meringankan beban hidup masyarakat Indonesia atau beban hidup industri-industri? Jadi beban dari energi menjadi bisa ditekan karena Indonesia telah swasembada energi. Nah, nanti ini masih lama, kita tunggu 2028, 2029. Nanti dampak seperti itu kita tunggu, pertanyaan ini nanti bisa terjawab. Atau wacana yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo bagaimana? Apakah dengan swasembada energi ini hanya untuk berdaulat tetapi tetap harga mahal, atau berdaulat dan masyarakat memiliki harga yang lebih rendah sehingga masyarakat tidak terbebani oleh energi, karena energi itu milik kita sendiri. Kita telah mampu memproduksi energi dari bumi kita sendiri dan kita telah bisa memenuhi energi kita, maka kita bisa mengekspornya bahkan, ya kan? Jadi penghasilan dari energi eksplorasi migas ini adalah dari kita mengekspor, dan masyarakat kita mendapatkan keuntungan yang namanya harga listrik yang rendah. Misalkan apakah seperti itu atau bagaimana? Itu kita bisa lihat dengan deklarasi nanti, apa deklarasinya Presiden Prabowo atau apa kenyataannya yang terjadi besok tahun 2008, 2009 seandainya swasembada energi ini bisa dicapai, dan semoga bisa dicapai. Dan sampai sekarang kita tetap harus ikut optimisme bahwa swasembada energi itu bisa kita capai bersama-sama. Karena buktinya pemimpin-pemimpin yang baik di Indonesia itu ada, teman-teman. Dan Prabowo itu salah satu pemimpin yang baik di Indonesia ini, teman-teman, ya. Dan Presiden Prabowo ini menurut saya mampu. Saya memiliki kepercayaan bahwa Presiden ini memiliki kemampuan dan memiliki semacam harga diri, bahwa apa yang diucapkan itu betul-betul dia sadari dan dia akan melaksanakannya. Kalau mungkin kita juga bisa melihat dulu bagaimana Anies Baswedan itu juga memiliki kemampuan untuk merealisasikan apa yang diomongkannya. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang menurut saya bagus. Jadi Pak Prabowo ini bagus. Itu kalau kita lihat dari Pak Prabowo-nya, dan memiliki kepemimpinan terhadap kabinetnya. Dari awal memimpin, coba Anda lihat tidak ada gesekan dari para pelaksana kabinet. Dari para pembantu-pembantunya tidak ada tukaran kalau bahasa Jawanya, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Presiden ini memiliki leadership.
memiliki leadership yang jempolan ya. Jadi coba kita lihat, kalau kita lihat dari Presiden Prabowo, dan dia pasti dan kelihatan sekali dia bisa memimpin Menteri Bahlil. Jadi dua orang ini, dan ini kalau tercapai maka sebenarnya Menteri Bahlil ini membuat tonggak sejarah buat dirinya sendiri sebenarnya. Ini dia semacam hero energi buat Indonesia kalau memang bisa dicapai, karena ini pasti memerlukan kerja keras, komitmen ya. Dan Prabowo juga berkomitmen untuk memberantas korupsi. Nah ini yang penting, memberantas korupsi ini, sehingga orang-orang yang berniat untuk curang, berniat untuk menjadi tikus yang menggerogoti proyek-proyek misi-misi besar semacam ini, itu tidak ada, setidaknya tidak marah, teman-teman. Terus menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana keberlanjutan proyek-proyek energi ini di tengah tantangan ekonomi dan politik. Kita bisa melihat ya, tantangan ekonomi saat ini kan tidak stabil, bisa ada perang semakin membesar di Eropa, itu antara Rusia dan NATO, mungkin nanti bisa semakin membesar, dan itu bisa berpengaruh pada perekonomian dunia. Terus perpolitikan, geopolitik dan politik dalam negeri, bagaimana konflik politik yang ada di dalam negeri itu kira-kira apakah berpengaruh pada keberlanjutan nanti, keberlanjutannya proyek itu. Jadi banyak proyek energi itu kan bisa batal atau dikarenakan berubahnya kebijakan, karena pemimpin yang berubah, presiden yang berganti. Nah ini bagaimana? Karena ini bisa menjadi pegangan dari investor. Itu ada pertanyaan ya. Jadi keberlanjutannya, kalau memang Presiden Prabowo menyatakan sesuatu dan berkomitmen bahwa ini memang akan berlanjut dan harus dilanjutkan, membuat peraturan atau apa untuk agar bisa memiliki keberlanjutan, sehingga swasembada energi ini akan berlanjut terus. Bagaimana keberlanjutannya? Misalkan koreksi saya kalau salah, menurut sepengetahuan saya Indonesia telah mencapai swasembada pangan, itu tadi ya, swasembada beras. Nah, kemudian apakah ini akan bisa berlangsung terus? Bukan hanya sekali saja, karena keberlangsungan inilah yang harus diperjuangkan, yang berat untuk melaksanakan, mempertahankan prestasi yang telah diperoleh. Seperti swasembada pada saat ini, Menteri Pertanian, Menteri Arman, yang kalau kita melihat memang dia begitu menjadi tim yang hebat dengan Presiden Prabowo, begitu bekerja keras, begitu bertanggung jawab, begitu serius mendorong agar Indonesia swasembada beras. Ya, setahu saya, kalau saya melihat informasi, ketika Menteri Pertanian Amran itu berpidato, bagaimana dia bertindak terhadap siapa-siapa perusahaan-perusahaan atau pejabat-pejabat yang menghalangi, mempersulit pertanian di Indonesia, maka dia serius sekali untuk menghilangkan hambatan-hambatan itu. Dan saya dengar di pidato Pak Prabowo menyatakan swasembada beras, swasembada pangan. Ini luar biasa. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah apakah mampu mempertahankan itu terus? Sama dengan swasembada energi. Apakah seandainya tercapai, itu mampu dipertahankan terus oleh Indonesia? Pak Prabowo mungkin 1 periode atau 2 periode. Semoga 2 periode. Ya. Kalau 1 periode, semua itu adalah Allah yang menentukan.
Dan setelah periode Pak Prabowo, maka apakah swasembada ini bisa terus berjalan, bisa dipertahankan, atau bahkan masih dalam pemerintahan Pak Prabowo, apakah prestasi itu seandainya sudah tercapai swasembada energi, apakah mampu dipertahankan swasembada energi, bahkan meningkat menjadi kita mampu mengekspor migas ke negara-negara sekitar kita, seperti Rusia mampu mengekspor migas ke Eropa, negara-negara Eropa Barat lainnya. Nah, itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari pribadi Pak Prabowo, kemungkinan ini bukan omon-omon. Ya, deklarasi ini akan dilaksanakan. Dan kita berdoa, kita mendukung secara spiritual, kita mendukung itu. Kita senang dengan deklarasi itu. Dan bagaimana kita melihatnya, seperti apa yang sudah saya berikan kisi-kisi ini kepada teman-teman semuanya. Bersama saya Budi Prasetyo di Gus Indem Channel, gerakan untuk seluruh Indonesia damai. Kita ketemu lagi di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.